Ya, pemirsa, sidang perdana pra peradilan Peggy Setiawan ditunda hingga 1 Juli pekan depan, pemirsa. Kuasa hukum menyebut sebelum mengetahui apa alasan pasti penundaan sidang. Dan pemirsa, kami akan membahas terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki lebih dalam dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mas. Ya, pagi Pak Fikar. Pak Fikar, ini peradilan Peggy ditunda pada pagi hari ini hingga tanggal 1 Juli nanti. Jika nanti berkas dari penyidik Polri untuk persidangan ini Peggy dinyatakan P21 oleh Kejaksaan sebelum tanggal 1 Juli. Apa implikasi hukumnya, Pak? Ya, gini, pra-peradilan tetap jalan sepanjang kasusnya belum disidangkan, gitu. Jadi pengertian perkara sudah sampai ke penuntutan itu artinya adalah sampai ada sidang pertama, gitu. Jadi kalau pra-peradilan ini masih jalan, kemudian besoknya ada sidang, maka pra-peradilan itu gugur. Ya, artinya tidak bisa diteruskan. Tetapi kalau coba baru sampai diberikan kepada kejaksaan kemudian kirim ke pengadilan, belum ada waktu penentuan sidang kapan, itu masih bisa jalan pra-peradilan. Karena belum ada penyidangan pokok perkaranya. Jadi pengertian gugur karena penyidangan pokok perkara itu adalah pada saat pokok perkaranya, ya, Peggy ini disidangkan di pengadilan, baru kemudian secara otomatis pra-peradilan itu gugur, gitu. Tapi kalau belum disidangkan, pra-peradilan bisa jalan terus, gitu. Oke, Pak, emang sidang pra-peradilan ini bisa menggugurkan pasti status tersangka dari Peggy, Pak, kalau Bapak lihat, Pak Fikar? Oke, pra-peradilan itu dulu cuma mempersoalkan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, ya. Kemudian berkembang, Mahkamah Konstitusi menentukan selain 3 itu atau 4 itu juga ditambah penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka, gitu. Jadi karena semuanya masih di dalam lingkup penyidikan, gitu ya, penyidikan dan penuntutan. Jadi boleh, ya, pra-peradilan itu diajukan dalam konteks itu. Nah, karena itu kemudian ketika meskipun perkaranya sudah sudah dilimpahkan ke pengadilan tapi belum disidangkan, ya, itu masih tetap bisa berjalan pra-peradilannya. Tetapi kalau begitu disidangkan hari pertama, nah itu yang disebut dengan gugur. Begitu, Mas. Jadi satu-satunya jalan agar Peggy Setiawan ini terlepas dari status tersangkanya adalah kesempatan besarnya adalah melalui pra-peradilan ini, kah, Pak Fikar? Betul. Jadi dengan pra-peradilan ini diuji apakah penyidik ketika menetapkan Peggy itu sebagai tersangka sudah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini secara prosesual, gitu. Jadi sebenarnya pra-peradilan ini kan belum masuk ke perdebatan materi perkaranya, tetapi lebih pada proses yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka menyidangkan perkara ini. Dalam hal ini adalah sejauh mana ketika ditetapkan sebagai tersangka itu umpamanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah mencukupi minimal ada 2 alat bukti, gitu, ya. Alat bukti itu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka, ada bukti surat, ya, ada petunjuk. Itu alat-alat buktinya. Nah, kalau sudah memenuhi, pokoknya sudah cukup ada 2 orang saksi minimal yang menyatakan bahwa Peggy itu memang bisa dikualifikasi sebagai tersangka, maka itu sudah memenuhi syarat, gitu, ya. Memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka, gitu. Nah, jadi yang diuji di dalam pra-peradilan itu. Hanya saja ada kelemahannya begini kalau menurut saya pra-peradilan itu. Tidak sampai mempersoalkan apakah minimal 2 alat bukti itu relevan dengan perkaranya. Nah, itu yang tidak diatur di dalam undang-undang, ya, di dalam hukum acara pidana kita, gitu. Jadi cukup ada 2 alat bukti saja. Apakah alat bukti ini kemudian berkaitan langsung dengan pengetahuannya tentang perbuatan terdakwa atau tidak, ya, itu nggak jadi masalah di dalam hukum acara kita. Yang penting ada 2 alat bukti, itu sudah cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Nah, itu kelemahannya menurut saya. Tetapi kita berharap di dalam proses pra-peradilan ini
itu bisa ditebus oleh hakim pra peradilan. Maksud saya bisa juga selain penasehat hukum tersangka ya atau terdakwa mempersoalkan ini, juga hakim bisa berpandangan lebih luas bahwa dalam konteks pra peradilan penetapan tersangka itu juga harus dilihat apakah alat bukti atau dua alat bukti yang minimal itu memang mendukung untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi tidak asal alat bukti saja gitu, tidak asal keterangan saksi saja, tidak asal surat saja gitu ya. Tapi betul-betul memang secara material memenuhi syarat untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Begitu. Jadi saya kira perdebatan ini harus saya kira akan muncul di pra peradilan ini. Begitu. Oke, Pak Fikar, kalau Pak Fikar lihat itu termohon dari kuasa hukum dari termohon ini tidak hadir, apakah memang sengaja untuk mengulur-ngulur waktu karena bersama dengan pemeriksaan berkas Peggy di Kejaksaan atau seperti apa Bapak lihat? Ya, nah ini yang harus kita analisis dengan hati-hati ya. Orang tidak datang itu bisa umpamanya hambatan angkutan, hambatan waktu dan sebagainya gitu. Tetapi ini kan seminggu sebelumnya sudah disuruh tahu, seharusnya sudah siap gitu. Nah karena itu hambatan sebab teknis seperti itu bisa dikesampingkan. Nah bisa juga ini strategi mengulur waktu, karena begini loh, di dalam KUHP ya pra peradilan itu sebenarnya harus selesai dalam waktu 1 minggu, ya harus dalam waktu 1 minggu itu harus selesai gitu. Nah kalau sekarang tidak datang para pihaknya, dimundur 1 minggu. Nah kalau mau hitungan hari kan udah selesai sebenarnya, tinggal diputus gitu, ya kan? Kalau mau hitungan waktu di pra peradilan. Nah tapi nampaknya itu belum dihitung sampai tergugatnya atau termohonnya muncul sama-sama di sidang, baru mungkin dihitung minggu sejak itu. Nah, sepertinya seperti itu. Nah, karena itu ke depan harus ada perbaikan juga di dalam KUHP ya, bahwa yang dimaksud dengan 1 minggu adalah ketika dua pihak sama-sama muncul di persidangan, kemudian 1 minggu setelah itu harus ada putusan gitu. Nah, persoalannya lagi adalah apakah kalau tidak muncul juga pra peradilan bisa jalan terus? Menurut saya seharusnya bisa gitu, karena sudah dipanggil 2 kali atau 3 kali kok tidak datang termohon, maka menurut saya harus dilanjutkan sidang pra peradilan itu dan harus diputus gitu. Kalau Pak Fikar lihat kenapa alasannya Pak tiba-tiba kok ditunda, kalau Bapak bisa bilang pra peradilan bisa berlanjut tanpa datangnya si kuasa hukum dari termohon, kenapa akhirnya ditunda? Pak Fikar bisa melihatnya kenapa nih kira-kira? Nah itu yang saya bilang tadi, itu kelemahannya KUHP. Nah sekarang ini ditunda untuk menunggu 1 minggu lagi gitu loh. Untuk menunggu 1 minggu lagi. Nah kalau nanti mungkin setelah 1 minggu lagi tidak datang juga, ya maka majelis hakim cukup alasan untuk melanjutkan gitu tanpa kehadiran termohon gitu. Artinya Pak Fikar kalau minggu depan termohon juga tidak kembali hadir, pra peradilan tetap berjalan, bisa berjalan. Menurut saya harus, karena itu dianggap termohon sudah melepaskan haknya untuk membela diri, untuk menjawab. Pak Fikar, kalau Pak Fikar melihat jalannya kasus kemarin hingga saat ini, kalau Pak Fikar melihat bagaimana nih, jebol nggak nih kira-kira? Nah ini tergantung pembuktian, ya tergantung kan gini ya. Jadi ada subjektivitas masing-masing. Penyidik atau polisi merasa dia cukup kuat dengan minimal 2 alat bukti, dia sudah menemukan alat bukti itu dan menetapkan Peggy sebagai tersangkanya, Peggy Setiawan sebagai tersangkanya. Di sisi yang lain, Peggy punya alat bukti yang membuat alibi bahwa pada waktu peristiwanya terjadi, Peggy itu tidak ada di tempat sebagaimana yang disangkakan atau didakwakan. Ya, dan tentu saja karena tidak ada di tempat, bukan dia pelakunya kan begitu logika ininya. Nah, jadi dua-duanya punya argumen yang kuat gitu. Ya, di satu sisi penyidik kepolisian merasa punya alat bukti lebih dari 2 sehingga dia tetapkan Peggy sebagai tersangka. Di sisi lain Peggy punya alibi atau punya alat bukti untuk memperkuat alibinya bahwa dia tidak ada pada waktu yang dituduhkan itu pada tempat yang didakwakan atau disangkakan gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Kita nantikan pekan depan seperti apa. Terima kasih banyak Pak Fikar telah bergabung bersama kami dari studi. Terima kasih.